Halo semuanya, perkenalkan saya Brita Brilianti dari kelas 12 IPA 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi digital. Selamat menyaksikan. Teknologi digital. Di sini, materi teknologi digital dibagi menjadi 4 yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama, pengertian teknologi digital, transmisi data, penyimpanan data, aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu dong, apa sih itu teknologi digital? Teknologi digital itu adalah teknologi yang mengacu pada penggunaan teknologi yang memanfaatkan data digital atau representasi biner yang terdiri dari angka-angka 0 dan 1. Ini mencakup berbagai macam teknologi yang menggunakan proses digital untuk menyimpan, mengirim, dan memanipulasi data. Teknologi digital telah merasuk ke hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk komunikasi, industri, hiburan, kesehatan, transportasi, dan banyak lagi. Nah, yang kedua ini transmisi data. Di sini transmisi data itu apa sih? Transmisi data adalah proses pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lain, biasanya melalui media atau saluran komunikasi seperti kabel, gelombang radio, atau jaringan komputer. Proses ini dapat mencakup berbagai jenis data, mulai dari teks dan gambar hingga suara dan video. Transmisi data memungkinkan pertukaran informasi antara perangkat, sistem, atau pengguna yang terhubung dalam satu jaringan atau komunikasi. Nah, selanjutnya di transmisi data itu ada dua sinyal, yaitu sinyal analog dan juga sinyal digital. Di sini, sinyal analog merupakan sebutan sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerjanya yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawa informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Parameter yang digunakan sinyal analog ini ada dua, yaitu frekuensi dan amplitude. Umumnya, gelombang yang terdapat sinyal analog memiliki bentuk gelombang sinus dengan 3 variabel dasar, yaitu frekuensi, amplitude, dan fase. Nah, yang kedua ini adalah sinyal digital. Di sini kata digital itu berasal dari kata digitus atau dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Istilah digital menunjuk kepada jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Teknologi digital sendiri merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Perlu diketahui jumlah jari jemari manusia normal adalah 10. Angka 10 ini terdiri atas dua angka, yaitu 1 dan 0. Dua angka ini, 1 dan 0 inilah yang digunakan dalam dunia digital. Angka 1 dan 0 merupakan lambang dari on, off, atau ya dan tidak. Dua angka ini disebut juga bilangan biner atau bit. Bilangan biner inilah yang menjadi tumpuan dari semua perintah-perintah dan menjadi kode dari sebuah sistem digital. Nah, di sini ada foto yang menunjukkan perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital. Kita lanjut ke pengertian teknologi analog. Teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu. Misalnya ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirim melalui jaringan telepon tersebut akan dilewatkan melalui gelombang, dan kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebut yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut. Sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Di sini contoh dari teknologi analog yaitu radio analog, telepon, remote TV, speedometer, dan pengukur tekanan. Nah, yang kedua itu pengertian dari teknologi digital atau materi utama yang kita bahas di sini. Berdasarkan penjelasan tentang teknologi dan digital, maka dapat diartikan bahwa teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat, yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris, atau dengan kata lain, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengkodaan biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer. Contoh dari teknologi digital yaitu jam digital,
radio digital, TV digital, handphone, komputer, dan juga kamera digital. Nah, di sini kita harus tahu dulu transmisi analog. Yang pertama, transmisi analog adalah proses pengiriman data atau informasi dalam bentuk sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang nilainya kontinu dan dapat mengambil nilai-nilai dalam rentang tertentu. Contoh transmisi analog meliputi transmisi suara melalui telepon konvensional, transmisi video analog melalui televisi analog, dan transmisi data analog melalui modem analog. Nah, di sini yang kedua itu transmisi digital. Transmisi digital adalah proses pengiriman data atau informasi dalam bentuk sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal yang terdiri dari serangkaian nilai diskret yang biasanya dipresentasikan dalam bentuk biner dengan nilai-nilai 0 dan 1. Proses ini memungkinkan informasi untuk dikodekan, dikirim, dan diterima dengan cara yang lebih andal dan lebih efisien dibandingkan dengan transmisi analog. Dalam transmisi digital, informasi diubah menjadi format digital sebelum dikirimkan melalui jalur komunikasi seperti kabel, satelit optik, kabel tembaga, atau gelombang radio. Sinyal digital memiliki keunggulan dibandingkan sinyal analog dalam hal ketahanan terhadap gangguan dan distorsi. Informasi dalam bentuk digital juga dapat diubah kembali menjadi bentuk aslinya dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi di ujung penerima. Nah, di sini peralatan transmisi data analog dan digital. Yang pertama itu ada telepon seluler, televisi digital, dan komputer yang terhubung ke jaringan. Nah, kita masuk ke penyimpanan data. Data itu apa sih? Data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang disajikan dalam bentuk yang dapat diolah atau dimanipulasi. Data dapat berupa berbagai jenis informasi termasuk teks, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Data adalah bahan mentah yang diperlukan untuk analisis, pengambilan keputusan, dan proses lainnya dalam berbagai konteks seperti ilmu pengetahuan, bisnis, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Dalam era digital, jumlah data yang dihasilkan terus meningkat secara eksponensial baik oleh manusia maupun oleh mesin. Untuk mengelola dan memahami jumlah data yang besar ini, teknik-teknik seperti analisis data, data mining, dan kecerdasan buatan digunakan untuk mengekstraksi informasi yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, penyimpanan data dan teknologi digital merujuk pada proses penyimpanan informasi dalam bentuk biner, serangkaian angka 0 dan 1 menggunakan berbagai jenis media dan perangkat penyimpanan. Berikut adalah beberapa teknologi penyimpanan data digital yang umum digunakan. Yang pertama itu ada hard disk drive atau HDD. HDD adalah media penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetis yang berputar untuk menyimpan dan mengakses data. Nah, yang kedua itu adalah Solid State Drive atau SSD. SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan sirkuit terpadu semikonduktor untuk menyimpan data secara elektronik. Nah, yang ketiga untuk alat penyimpanan data dalam teknologi digital yang itu adalah flash drive. Flash drive juga dikenal sebagai USB drive atau thumb drive. Adalah perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Flash drive terdiri dari sirkuit terpadu yang memungkinkan penyimpanan dan pengiriman data secara cepat dan mudah antar perangkat. Mereka sering digunakan untuk menyimpan dan mentransfer file-file kecil. Nah, di sini juga bisa kita ketahui atau sudah kita familiar yaitu DVD atau Digital Versatile Disc dan Blu-ray Disc. Adalah media penyimpanan data yang menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data pada permukaan optik. Selanjutnya, cloud storage. Cloud storage adalah layanan penyimpanan data yang menyimpan data di pusat data jarak jauh melalui internet. Nah, di sini aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya juga termasuk dalam aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, tetapi yang ini lebih ke apa sih yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Aplikasi teknologi digital telah meresap dalam hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana teknologi digital digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komunikasi. Aplikasi pesan instan, email, dan media sosial memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan mudah, cepat, dan efisien. Terlepas dari jarak fisik, ini memfasilitasi komunikasi pribadi, profesional, dan bisnis.
Nah, selanjutnya itu dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, aplikasi perjalanan seperti Uber, Grab, dan aplikasi pemesanan tiket transportasi memungkinkan orang untuk memesan dan membayar layanan transportasi dengan mudah menggunakan smartphone mereka. Sistem navigasi GPS juga membantu orang menemukan rute tercepat ke tujuan mereka. Nah, selanjutnya belanja teknologi digital telah merubah cara orang berbelanja. Platform e-commerce seperti Amazon, eBay, dan Lazada, Shopee memungkinkan orang untuk berbelanja secara online dengan berbagai pilihan produk dan layanan. Pembayaran digital seperti kartu kredit, dompet digital, dan transfer bank online semakin umum digunakan pada zaman sekarang. Nah, dalam hiburan, streaming video dan musik secara digital telah menggantikan format fisik seperti DVD dan CD. Layanan streaming seperti Netflix, Spotify, YouTube memungkinkan pengguna untuk menikmati konten hiburan kapanpun dan dimanapun mereka mau. Nah, pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teknologi digital telah memperluas akses terhadap pendidikan. Dengan adanya kursus online, platform e-learning, dan sumber daya digital, orang dapat belajar secara mandiri dari rumah mereka sendiri atau di tempat kerja. Nah, selanjutnya dalam bidang kesehatan, telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter melalui panggilan video atau pesan teks, meningkatkan akses terhadap perawatan medis. Aplikasi kebugaran dan kesehatan juga membantu orang untuk melacak aktivitas fisik, pola tidur, dan makanan yang dikonsumsi. Mungkin telemedicine kurang akrab di telinga kita ya. Yang bisa kita ketahui mungkin dalam bidang kesehatan seperti aplikasi Halodoc yang sudah sangat sering kita gunakan pada zaman sekarang. Nah, selanjutnya dalam keamanan, teknologi digital telah mengubah cara kita memantau dan mengamankan rumah dan properti kita. Sistem keamanan pintar seperti kamera keamanan, sensor gerak, dan kunci pintar memungkinkan pemantauan jarak jauh dan pengendalian melalui aplikasi smartphone. Nah, setelah mendengar penjelasan saya ini, di sini ada contoh soal. Nah, kita bahas kembali melalui contoh soal ini. Tentang apa sih yang kita bahas tadi? Yang pertama soalnya adalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik disebut teknologi. Nah, di sini disebut teknologi apa? Ada dua kemungkinan, yaitu analog dan digital. Tapi kembali lagi ke materi kita yang sebelumnya, di sini teknologi sistem yang menghitung sangat cepat dan memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik disebut teknologi D. Digital. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu sinyal data yang berbentuk gelombang dan sifatnya kontinu disebut sinyal. Di sini ada disebutkan tadi tentang sinyal analog dan sinyal digital. Apa sih sinyal yang bentuknya kontinu? Itu ditanya disebut sinyal apa? Nah, itu adalah sinyal analog. Nah, selanjutnya kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Teknologi digital mengubah cara kita berkomunikasi, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari, dari transmisi analog hingga penyimpanan data digital. Teknologi ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi lebih efisien, menyimpan data dengan lebih aman, dan mengakses berbagai layanan dan hiburan dengan mudah melalui aplikasi seperti pesan instan, layanan streaming, dan telemedicine. Teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kehidupan modern, memperluas akses dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Baiklah, sekian dari materi yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.